Hal-hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Tokyo Revengers 2. Nah, Tokyo Rev 2 merupakan sequel langsung dari film pertamanya, yaitu Tokyo Revengers, yang dirilis pada 27 Oktober 2021 yang lalu. Pada sequel kali ini ada beberapa karakter baru, yang sebagian adalah karakter penting, yang bakal jadi sorotan utama dalam konflik di film nantinya. Sebelum bahas casting, kita bahas dulu bahwa plot cerita yang disajikan di live action sedikit beda dengan yang di manga maupun di animenya. Masih digarap oleh rumah produksi yang sama dengan film pertamanya, yaitu Warner Bros. WB, Warung Biru, dengan disutradarai oleh sutradara yang sama, Tsutomu Hanabusa, dengan penulis skrip yaitu Ken Wakui, sang autor dari seri manga asli Tokyo Revengers, dan Izumi Takahashi. Tapi di film keduanya ini skripnya sepertinya lebih dominan dipegang oleh Izumi, karena di IMDb dia ditulis lebih dulu dibandingkan Ken Wakui. Kalau kalian udah lihat semua promosi dari mulai trailer, teaser, dan lain-lain, ini terlihat peningkatan yang terbilang cukup jauh dari film pertamanya. Yang kesannya tuh, kayak cosplay yang asik sendiri menurut gua. Dan scene fight-nya terbilang lebay menurut gua pribadi. Nah, di film kedua ini pihak produksi kelihatan jauh lebih serius. Dan gak heran, mereka berani bikin sequel setelah mendapatkan banyak kritik di film pertamanya. Yang emang gak berasa kayak film adaptasi gitu. Ya walau memang film adaptasi manga gak semuanya keren, tapi di film keduanya ini ngebuktiin bahwa adanya film adaptasi yang terasa atmosfer mangganya dibawa ke live action dengan sangat baik. Kalau sebelumnya scene fight-nya yang menurut gua kadang lebay dan kadang oke, di sini gua rasa bakal enak banget baku hantamnya. Kayaknya itu bener-bener keren banget dari segi acting yang meningkat. Dari yang bagus di film pertama jadi lebih bagus lagi. Good job buat para aktor dan aktris. Oke, kita ngomongin scene fight-nya dulu. Dari trailer dan teaser nunjukin banget kuatnya sebuah karakter. Petinggi geng Toman, seperti pukulan Draken yang bikin mental Hanma, Chome yang nendang Mikey. Nah, gue lebih suka yang begini, karena emang di manganya mereka se-OP itu. Mereka berani mengadaptasi 1:1. Jadi nggak terpaku dengan nama realistis. Jarang yang ada. Mau Crow Zero, High and Low itu emang rata-rata masih rada-rada ngotak lah. Dan juga dengan semua kesungguhan yang ditujukan dalam trailer, gue rasa bakal banyak orang yang menaruh ekspektasi tinggi untuk film ini. Karena emang kerasa ya, dari dialognya aja udah lebih keras dan natural ala berandalan. Di IMDb sendiri udah ada penilaiannya. Dan memang film keduanya ini nilainya terbilang sangat tinggi, 8,5. Kita kebagian nonton kok, udah muncul juga di Tix ID, udah bisa nonton. Yang harus kalian tahu sebelum nonton movie kedua, yaitu plot live action pertamanya ceritanya cukup beda. Yang dimana perubahan terjadi dari yang harusnya Takemichi dan kawan-kawan ada di kelas 2 SMP diubah jadi SMA. Karena susah nyari pemeran bocil yang jago action, ya gak? Tentunya di movie kedua, arc Valhalla juga beda dari mulai aksesoris geng Valhalla, yang di animenya merupakan bomber warna abu muda, berubah di film jadi abu tua. Dan juga logonya di anime terlihat gak terlalu serem, tapi di live action dibikin jadi agak creepy. Malaikat tanpa kepala. Cerita berada di arc Valhalla, di mana konflik ini lebih fokus ke trio divisi 1 antara Baji Keisuke, Kazutora, dan Chifuyu Matsuno. Yang dimana Baji dan Kazutora di masa lalu pengen beliin Mikey hadiah motor, tapi nggak punya duit, dan mereka nyolong. Taunya pas nyolong kepergok pemiliknya, dan Kazutora refleks memukulnya pakai barang sampai nyawanya hilang. Ternyata itu adalah kakaknya Mikey. Pada akhirnya mereka berdua dikirim ke lapas selama 1 tahun. Kazutora nyalahin Mikey atas kejadian ini, dan dia bikin geng anti Toman dan ngerekrut semua rekan-rekannya selama di lapas. Dengan sisa anggota Mobius, Kisaki, Hanma, Kazutora bikin geng besar bernama Valhalla, yang di kain bombernya ditulis berbeda menjadi Walhalla, yang anggotanya berkisarkan 300 orang. Geng ini dirahasiakan pemimpinnya sesuai julukannya, Headless Angel, dan sementara dipegang oleh Hanma. Geng ini dibuat bertujuan buat menghancurkan Toman, apapun yang terjadi. Ada 2 kemungkinan antara kalah atau menang dari Toman. Ujung-ujungnya tetap sama, Valhalla bakal nyatu dengan Toman, dan sang pemimpin bakal manipulasi Mikey dengan pura-pura so imut. Udah, dia Kisaki. Bukan spoiler juga sih, jadi aman kok buat yang gak baca manganya. Di film ini banyak menampilkan karakter-karakter yang belum ada di film sebelumnya. Padahal harusnya ada, kayak Baji, lalu Kazutora, dan Chifuyu.
Baji keluar dari Toman di film ini dan masuk Valhalla. Dia pura-pura berkhianat secara realistis tanpa diketahui temennya. Dan juga rela ngehajar teman sendiri. Yang dimana dia nunggu kesempatan buat ngehajar Kisaki di konflik ini. Yang menyelinap juga ke dalam geng Toman bersama 50 bocahnya. Jadi ini soal selinap-menyelinap. Gak lupa di geng Toman ada bawahan Kisaki yang namanya Hamada yang ikut ke Toman, serta Choji yang di Valhalla. Di sini juga kedatangan karakter yang ditunggu banyak fans buat hadir setelah absen atau hilang di film pertama, yaitu Nahoya Kawata alias Smiley. Tapi adanya nggak ada anjir, kecewa juga. Jadi intinya film ini tentunya bakal mengadaptasi cerita secara berbeda, biar plot yang disajikan nggak terlalu basi dan sedikit fresh. Banyak karakter yang hilang di movie pertama, dan akhirnya sebagian muncul di sini. Filmnya bisa kalian tonton di Cinepolis terdekat dari rumah kalian. Kebetulan gue juga deket kok, di Los Santos. Tapi cuy, sistemnya kalau di domisili gue harus kayak in-day gitu cuy, hari itu juga gitu. Jadi rebutan, dan cuma di satu tempat aja. Gak bisa ngebooking buat besok hari gitu. Kan gak seru, dan emang bikin males sih. Jauh, ongkos mahal, hampir sama kayak nonton. Plus harus nonton abis maghrib banget, ribet. Jadi kemungkinan besar gue gak nonton sih. Jujur gue pengen banget nonton, tapi karena jauh plus in-day dan harus maghrib, gue memutuskan gak dulu deh. Emang kampret. Nah kalian nonton sama siapa nih? Sama kakak? Sama adik? Sama bapak? Sama mama? Atau sama pacar? Dah kalaupun gue jadi, gue sendiri kok. Temenin aku yuk, terus bayarin.